Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikris salihin min ibadihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardhain was samawati wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadat wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan muliakan para ulama, para kiai, para asatiz, para hamilul Quran, hafizul Quran, dan para habaib, wabil khusus yang hadir di tengah kita, beliau Kiai Haji Zuhri. Ini besannya Bapak Imam yang dengan tulus mendoakan besannya, ini besan terbaik, supaya besannya Pak Kiai Haji Imam Suyuti dapat jodoh kembali, amin. Dan juga Pak Haji Nasihin Masnun, Haji Masnun, dan para kiai dan para asatidz yang tidak bisa kami sebutkan satu, insyaallah tidak mengurangi kemuliaan mereka, amin. Para hadirin hadirat, para tokoh masyarakat, alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah dengan rahmatnya juga dikumpulkan kita dalam keadaan sehat afiat, waktu luang dan kesempatan yang dibungkus dengan nikmat yang tertinggi, yaitu al-iman wal Islam. Mudah-mudahan dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Maha berkenan untuk menambah nikmat-nikmat yang begitu banyak, nikmat sehat, nikmat umur barakah, umur panjang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan dalam segala urusan, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajah, beliau al-karim Ibnul Karim Kiai Haji Imam Suyuti. Kita doakan beliau panjang umur, dalam keadaan sehat afiat, dimudahkan Allah dalam segala urusannya, terutama dalam mendidik putra-putri kita, ajyalul Quran, ajyalul Rabbani, generasi-generasi masa datang yang mengemban akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hifdzul Quran was sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita doakan beliau ini dan para pengajar seluruhnya yang mengurus pondok pesantren yang mulia ini diberikan rezeki yang halal, yang baik, yang murah, yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam surah Al-Munafiqun ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama bakat alaihimus samaa'u wal ardu wama hum bimunzalin. Kalau kita lihat terjemahan Departemen Agama, antara lain artinya adalah langit dan bumi tidak menangisi kematian mereka, dan mereka tidak diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan maksud dari firman Allah ini sudah terjadi di zaman sahabat pertama. Ketika Rasulullah SAW telah wafat, ada seorang ahli tafsir usia muda sekali, masih 16 tahun, tetapi dari segi ilmu pengetahuan mumpuni, karena sering mendampingi Rasul. Didoakan oleh baginda Rasul, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, anugerahkan kepada anak muda ini pemahaman tentang hukum-hukum agama, dan anugerahkan bagaimana cara menakwilkan dan menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Akhirnya beliau menjadi seorang ulama saleh, penafsir Al-Quran yang pertama sekali. Ada kitabnya, sampai sekarang masih bisa dibeli, yaitu judulnya Al-Miqbas, Tafsir Ibni Abbas.
Beliau adalah bernama Sayyiduna Abdullah bin Abbas, termasuk dari jalur kerabat dengan Rasul misanan, karena ayahanda beliau Sayyidina Abbas adalah paman daripada Nabi Muhammad SAW. Adapun Sayyidina Abdullah bin Abbas ini terus berdakwah, mengembangkan, mengajarkan Al-Quran, karena beliaulah yang termasuk paling paham bagaimana menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Adapun makam kuburan beliau tidak di Mekah, adanya di kota Taif. Nah, ini mudah-mudahan ada perjalanan ke Taif. Oh belum. Nah, di Taif itu di kota, kalau dari kota Mekah ke Taif jaraknya hanya 40 km, tetapi karena pegunungan Taif itu jadi agak lama ditempuh, jurang-jurang jalannya juga kecil. Nah, di sanalah dikebumikan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Terkenal ada masjidnya, kita ziarahi kalau kita ke Mekah umrah, kita sempatkan ke Taif satu hari, kita ziarah ke sana. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua hadir. Amin. Maka beliau ditanya oleh para sahabat senior, apa maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwa langit dan bumi tidak menangisi kematian mereka? Maka beliau berkata bahwa setiap manusia lahir, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan di langit itu satu pintu untuk menurunkan rezeki seorang tersebut dan untuk menaikkan amal, apakah amalnya baik ataupun buruk. Maka ketika orang ini hidup, otomatis perjalanan ruhnya, amalnya terus naik, dibawa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka kita semua kalau sudah mati, otomatis nanti pintu itu akan tertutup dengan sendirinya, tidak akan pernah terbuka kembali. Pintu-pintu yang ada dengan namanya masing-masing tersebut, ketika seseorang ahli maksiat, na'udzubillah misalnya, meninggalkan sholat, zakat, salat Jumat, dan yang wajib ditinggalkan atau kurang taat, maka langit tidak pernah menangisi kematian mereka, apalagi orang-orang kafir. Na'udzubillah misalnya. Begitupun bumi tidak menangisi kepergian mereka. Karena apa? Karena mereka banyak bermaksiat di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka kebalikannya, jika ada orang-orang yang tidak ditangisi kematiannya oleh langit dan bumi, berarti ada yang ditangisi, yaitu orang-orang saleh, para al-anbiya, siddiqin, salihin, syuhada, dan orang-orang saleh, zuhad, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli umrah, haji, orang yang suka membantu meringankan beban saudaranya. Orang-orang ini yang ditangisi oleh langit. Kenapa ditangisi oleh langit kepergiannya? Karena langit selama orang itu hidup senantiasa mendapatkan aroma yang wangi dari amal-amal salehnya tersebut. Karena amal itu diangkat oleh para malaikat sampailah kepada arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bumi. Bumi menangisi kepergian mereka karena rindu untuk diduduki. Bumi suka diinjak oleh orang-orang saleh, karena orang saleh itu mulutnya senantiasa berzikir pada Allah, enggak lepas doa pada Allah, salawat pada Nabi Muhammad SAW, bertasbih, bertahmid. Ini yang disenangi oleh bumi. Maka bumi menangisi kepergian mereka. Termasuklah sebab berkumpulnya kita di malam hari ini, hari yang ke-40, almarhumah Ibu Nyai Hajjah Mudhi'ah. Beliau kita yakin minas salihat, yang ditangisi langit kepergiannya, yang ditangisi bumi kematiannya, karena bumi rindu dengan bacaan Al-Qur'annya, dengan salawatnya, dengan salatnya, dengan wejangan-wejangannya. Inilah orang-orang yang beruntung. Jadi yang menangis bukan hanya keluarganya, bukan hanya murid-murid andai taulannya, tetapi ada makhluk Allah yang agung, yaitu langit dan bumi. Mudah-mudahan kita termasuk dirindukan oleh langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Tadi beliau Kiai Haji Zuhri mengutip sebuah kalimat. Beliau berkata, al-mayyit fi qabrihi kal-gharib al-muhawwas. Betulnya ini bukan menurut para ahli hadis,
marfu yurfa ila nabi, tapi sebetulnya ini kalam seorang sahabat mulia, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Dia berkata bahwa orang-orang yang meninggal dunia yang di awal-awal malam pertama, kedua dan seterusnya, itu tak ubahnya seperti seseorang yang berada di tengah lautan dan akan tenggelam. Otomatis kita jika berada di lautan dan akan tenggelam, yang sangat kita butuhkan adalah pelampung untuk mencapai daratan. Orang yang akan tenggelam, jika diberikan emas, nggak mungkin diterima, ditolak bahkan, walaupun harta seluruh. Tetapi yang sangat mahal harganya saat itu adalah pelampung. Begitupun orang yang meninggal dunia di alam barzakh, di kuburannya, sangat membutuhkan pelampung untuk menyelamatkan dirinya. Dan pelampung yang terbaik adalah doa yang dipersembahkan oleh anak-anaknya, putra-putrinya, keluarganya, orang-orang yang beriman. Dari bacaan tahlil, kemudian tahmid, tasbih, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, bacaan Yasin, Al-Quran, ini semua disampaikan Allah melalui malaikat-malaikatnya kepada orang yang meninggal tersebut, sehingga dia gembira menerima hadiah dari dunia. Begitu juga sedekah yang kita niatkan untuk orang yang meninggal dunia, semuanya disampaikan oleh Allah pahalanya. Makanannya ya kita yang mengonsumsi, yang butuh makan energi kita yang hidup. Kalau yang mati tidak perlu lagi makan minum, karena makan minum mereka sudah berbeda. Bukan seperti yang kita saksikan malam ini di hadapan kita, buah-buahan sudah beda. Tapi makanan ruh adalah bacaan pahala Al-Quran, bacaan pahala salawat, baca sedekah yang diniatkan atas mereka, atau amal jariah, atau beliau pernah mengajar santri-santrinya. Ini yang akan menolong mereka yang telah meninggal dunia, yang di dalam kuburannya di awal-awal kematiannya. Maka kita adakan terus silaturahim ini mulai hari pertama sampai 7, kemudian biasa berapa lagi, 14, 21, 25, kemudian 40, kemudian 100, kemudian 1000, kemudian ada haul tahunan. Gak ada lain, kita ingin menyambung ruh kita kepada mereka. Karena apa? Kita masih hidup ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi manfaat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Orang-orang yang telah meninggal dunia terhenti sudah, tidak bisa menambah pahala. Tetapi diizinkan Allah menerima pahala kiriman dari dunia selama dunia ini belum kiamat. Ini keindahan daripada al-Islam itu sendiri. Sebagaimana diceritakan oleh Syekh Ali Al-Hubaisi di dalam kitab beliau Ar-Rawdul Fa'iq, bahwa ratusan tahun lalu ada seorang ulama hidup berdampingan, bertetangga dengan seorang pemuda yang tinggal sama ibundanya saja karena ayahnya telah meninggal. Tapi sayang, anak muda ini tumbuh berkembang tidak dalam kesalehan, tapi terpengaruh dengan lingkungan teman sehingga menjadi pemuda mabok-mabokan. Siang hari tidur, kerjaannya bikin repot ibunya saja, ibunya yang mencari nafkah. Dia tenang-tenang saja. Malamnya dia keluyuran, main judi, kadang mabok-mabokan. Sudah diingatkan oleh tetangganya sang ulama, tapi tetap tidak digubris. Tetapi sang ulama dengan lemah lembut terus membimbing dia, walaupun diacuhkan, bahkan mendapatkan kata-kata yang kasar kadang-kadang. Tapi ulama ini merasa kasihan dengan tetangganya, karena ada kewajiban, seorang tetangga wajib untuk kita dekat lebih dahulu. Maka pada suatu hari si pemuda ini mabuk malam. Namanya orang mabuk berat ya, ngantuk juga, akhirnya tertidur di suatu tempat. Ternyata tempat tidurnya adalah kuburan berbantalkan nisan. Dalam keadaan mabuk dan tidur pules, Allah anugerahkan mimpi kepada anak muda ini, bahwa orang-orang yang ada di kuburan itu sedang disiksa oleh malaikat-malaikatnya Allah sesuai dengan dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia. Tetapi subhanallah, ada seruan dari atas, wahai malaikatku, berhenti kalian menyiksa ahli kubur ini.
Akhirnya mereka bertanya, ada apa gerangan kok kita mendapatkan kemudahan, kemurahan Allah Subhanahu wa taala? Maka malaikat lain berkata, ada tadi seorang soleh liwat kuburan ini, yaitu membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihadiahkan untuk seluruh penghuni kubur. Coba kita bayangkan, satu salawat yang diucapkan orang saleh yang liwat kuburan dihadiahkan untuk orang-orang yang ada dalam kuburan, diterima oleh Allah karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga siksanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak muda ini dalam keadaan lelap, pulas tidurnya, tiba-tiba terbangun karena merasakan masih seakan-akan menyaksikan bagaimana orang-orang yang di alam barzah disiksa oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia saat itu tertunduk menangis, menyesali kehidupannya. Dia langsung ingat ibundanya, ingat ulama tetangganya, dan terbersit di hatinya saat itu dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun pulang sampai ke rumah. Subuh itu dia temui bundanya, bermohon izin untuk pergi. Bundanya bertanya, mau kemana nak? Saya bertobat bunda, doakan. Saya ingin menuntut ilmu ke sebuah tempat yang jauh. Saya tidak mau menuntut ilmu di sini ibu, karena reputasi saya buruk. Tidak ada yang mau menerima. Akhirnya diizinkan ibunya pergi. Maka belum sampai ke tujuan, dia dicabut oleh Allah nyawanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si ulama bertanya, karena beberapa minggu kok nggak ngelihat anak ini. Karena ulama boleh jadi isyaan pulang, nemuin anak ini baru berangkat kemana itu malam-malam keluyuran. Tanya sama tetangganya si wanita tersebut, oh Pak Yai, anak saya telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya sang ulama ini bermohon kepada Allah, berwasilah kepada baginda Rasul untuk dimimpikan, ingin mengetahui keadaan si anak muda tersebut. Maka dengan izin Allah, si ulama mendapatkan pemuda ini dalam keadaan ampunan Allah, dalam kenikmatan oleh Allah SWT. Ditanya oleh ulama, kok bisa kamu dalam keadaan seperti ini, nyaman, artinya tidak disiksa? Maka dia ceritakan tadi, berkat daripada salawat satu orang kepada Nabi Muhammad menyelamatkan seluruh orang yang meninggal di akhir kubur yang ada di situ. Maka saya bertaubat, dan taubat saya ternyata diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita bermohon ampun kepada Allah dengan tulus, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka ini majlis sungguh mulia untuk mengingatkan Al-Fagir, kami pribadi, bahwa kita ini akan menyusul juga. Hanya waktu yang menentukan. Tidak ada yang abadi di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Semua akan mati, siapapun. Bahkan para nabi-nabi dan rasul sudah mendahului kita, sudah meninggal dunia. Kemudian para aulia, salihin, orang tua kita semua. Ini jatah kita menyusul. Wallahu a'lam siapa. Maka mesti siap, sebagaimana Al-Imam Ali karamallah wajhah alaihi salam berkata ketika beliau ditanya makna takwa, salah satu bagian daripada takwa yang diterangkan oleh Al-Imam Ali karamallah wajhah adalah beliau berkata al-isti'dad li yaumir rahil. Orang yang senantiasa menyiapkan dirinya berbekal untuk hari kepergiannya. Kita contohnya, insyaallah ini besok beliau Kiai Haji Imam Suyuti akan umrah. Mudah-mudahan lancar, selamat, mudah amin. Otomatis berbekal pakaian, uang otomatis, walaupun sudah disediakan makan minum di sana, tapi kita perlu sanggup. Ini baru ke Mekah. Bagaimana dengan perjalanan yang abadi tersebut? Sedangkan kita hidup di dunia ini sedikit. Yang hadir di sini ada yang berusia 90? Sudah nggak ada. Coba bayangkan, sudah nggak ada 90. Makanya para ulama mengatakan usia puncak seseorang itu sebetulnya 40 tahun. Itu puncak sudah. Mulai dari lahir 40 puncak. Makanya jika seseorang di usia 40 nggak berubah, yang awalnya di bawah 40 terus ogah-ogahan sholat nggak taat, maka agak sulit dia ke depan untuk taat. Kecuali memang taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya kita duduk dengan orang-orang soleh,
agar ketika puncak usia kita dalam ketaatan kepada Allah. Karena di usia 40 otomatis akan berkurang lagi. Seperti bayi. Bayi kan semua ditolong, mandinya, makannya, apapun. Begitu juga kita nanti 40 puncak purnama, turun sehingga kita membutuhkan pertolongan dalam hal kehidupan pribadi kita. Inilah pentingnya kita memperingati 40 hari. Jadi di samping kita insya Allah akan mati tadi, kenapa kita berhadiah bacaan Al-Quran, tahlil kepada mayit? Karena kita akan mati. Jadi ada sebuah hadis sebetulnya sangat terkenal, bahwa seorang yang meninggal dunia tadi dikatakan terputus amalnya, artinya dia tidak bisa menambah pahala lagi. Hanya 3 hal anak yang saleh yang mendoakan. Itu jika ada anak saleh, beliau bunyai beruntung, anak-anak saleh dan santrinya banyak. Sekarang yang kita lihat adalah orang-orang yang di luar sana yang tidak memiliki anak-anak yang saleh, tidak dipersiapkan generasi Qur'ani, tidak tahu ibadah, sehingga banyak sekali kami menemukan ayahnya meninggal, gak tahu dia mau apa yang dia buat, baca Fatihah aja gak bisa. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini banyak di kota-kota terjadi. Jadi gak mungkin dapat harapan doa daripada anak yang saleh. Yang kedua, amal jariah. Ya kalau orang kaya mungkin wakaf tanah di sana, bersedekah ratusan juta di sini buat pondok, buat atau semen lah apa segala macam. Tapi ada di antara kita yang tidak memiliki harta benda sama sekali, kehidupannya miskin. Jadi gak bisa meraih daripada jalur amal jariah, sedekah jariah. Kemudian ada yang ketiga, ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ada orang yang tidak memiliki ilmu, hidupnya mengalir begitu saja, nggak tahu dalam kehidupan ini, sehingga dia nggak memiliki 3 hal ini. Coba kita lihat, kalau kita hanya berdalilkan 3 ini, ada seseorang akan menuntut keadilannya Allah. Nauzubillah min dzalik. Padahal celah untuk mendapatkan pahala kiriman dari dunia mengalir kepada orang-orang yang meninggal dunia selama satu syaratnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman adanya hari akhirat, dia akan dapat. Hanya volumenya boleh jadi sedikit. Dari mana? Dari doa orang-orang yang hidup, saudaranya yang beriman saat dunia mendoakan, yaitu Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina. Maka kalau berdoa itu jangan egois, ya Allah ampuni dosaku, kedua orang tuaku tok. Jangan, sambung. Saudara-saudaraku se-Islam, laki perempuan, saudara-saudaraku seiman, laki dan perempuan. Pahala ini diantarkan Allah kepada mereka yang enggak memiliki 3 jalur tadi. Inilah kerahmatan Allah kepada orang-orang yang beriman. Tetapi jika ingin mendapatkan kesenangan yang lebih di alam barzakh, sekarang kita didik anak-anak kita mulai kecil, sekolahkan ke pesantren, ajarkan dia Al-Quran, jadikan syukur-syukur menghafal Quran. Ya, jadi ustaz gak ada duitnya, jangankan mau beli rumah, untuk hidupnya susah. Nah, ini salah nih. Padahal kita kepingin di dada dan otak anak kita ada Al-Quran, tapi dia sekolahnya umum, insinyur perkapalan umpamanya, atau banyak doa. Contohnya apa? Jika kita bersin, kita mengucapkan, yang dengar wajib jawab. Ini doa orang. Bahkan kita kadang mendengar orang bersin di sana nggak kenal kita siapa dia. Kita tahu seiman karena dia mengucapkan alhamdulillah. Maka wajib bagi kita mendoakan dia, yarhamkallah. Ini doa-doa berbalik-balik oleh Allah diberikan kepada kita. Inilah nikmat yang terbesar yang pasti dikabulkan Allah doa tersebut. Maka dari itu kita terus mendoakan orang lain agar kita dapat seperti apa yang kita hajatkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mari kita mendoakan juga beliau Kiai Haji Imam Suyuti, wa insyaallah besok bersama rombongannya akan berziarah
kecintaan kita, keagungan kita Nabi Muhammad SAW, niatkan di hati kita dianugerahkan haji dan umrah juga, amin, dalam keadaan nyaman, sehat afiat, mudah, berkah, dan diterima seluruh amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan beliau beserta rombongan dimudahkan Allah dalam perjalanan, dimudahkan Allah dalam melaksanakan manasik. Karena memang beruntung orang-orang yang dapat melaksanakan umrah, ziarah itu. Karena keuntungannya antara lain, contoh di dalam beberapa hadis baginda Rasul menyebutkan, ketika kita berada di pelataran Ka'bah ini pelataran Masjidil Haram, kita duduk saja dipahalai Allah, dan pahalanya nggak nanggung, 100.000 argonya jalan. Begitu kita ngucap subhanallah, berjalan lagi 100.000. Begitulah seterusnya. Kalau di masjid lain ya satu, seperti saat ini di sini. Kalau kita duduk ya satu, kita mengucap subhanallah ya satu. Maka di hadis lain baginda Rasul menyebutkan selama 24 jam di pelataran Mekah itu depan Ka'bah, Allah turunkan 120.000 rahmat. Allahu Akbar. Padahal para ulama berkata, satu rahmat saja yang kita dapatkan sudah mencukupi untuk hidup kita di dunia. Bagaimana dengan 120.000 rahmat? Antara lain, Allah anugerahkan 20.000 rahmat bagi orang yang memandang Ka'bah saja. Bayangkan memandang Ka'bah dapat rahmatnya Allah, nggak nanggung 20.000. Kemudian bagi orang yang tawaf 40.000. Kemudian sisanya untuk orang yang melakukan salat. Allahu Akbar. Inilah beruntungnya orang-orang yang dapat pergi umrah sekuat tenaga, daya upaya, apapun dia keluarkan biaya. Karena sesungguhnya biaya yang kita keluarkan kecil dan sedikit dibanding rahmat Allah yang agung tersebut. Jika kita sholat di Masjid Nabawi itu 1.000 pahalanya. Tapi kalau di Masjidil Aqsa di Palestina 500. Kemudian selain itu di masjid manapun satu saja. Maka untuk mendapatkan nilai-nilai agung luhur tersebut, para mu'tamirin ada yang ikut umrah di sini? Oh enggak ada ya. Oh luar. Ya perlu banyak diperhatikan, antara lain pasang niat yang dulu, jaga mulut, jaga hati, karena tanah suci cepat kabulnya itu sangat-sangat cepat jalan. Nah ini perlu perhatian bagi ya mu'tamirin. Siapa saja, kita semua calon insya Allah untuk berumrah, berhaji, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah. Doa tahlil. Ya kita baca doa tahlil dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa azizna wa ma qara'nahu min ayat wa dzikril hakim wa masabbahna min qawli subhanallah bihamdi subhanallahil azim wa ma haddalna min kalimah la ilaha illallah la ilaha illallah wa ma sallayna ala habibika wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadhihi jalsatil mubarakah wa fi zalatil musharrafatil azimah hadithina hadiyatan wa wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutakabbalah nuhdiha ila hadratil nabi sallallahu alaihi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala abahi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ila sahabah Rasulillah ajma'in wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warda 'anna ma'hum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bil khusus ahli al-kisa al-imam Ali karamallahu wajhahu alaihi salam wa sayyidah Fatimah az-Zahra al-Badr bint Sunnah Rasul wa imam Hasan wa Muslim imam Ali al-Abidin wa ila al-imam Muhammad al-Baqir wa ila al-imam Ja'far as-Sadiq wa ila al-imam Musa al-Kazim wa ila al-imam Ali al-Ghuraidi wa ila al-imam Muhammad al-Najib wa ila al-imam الرومي وإلى الإمام أحمد حاجر الله وإلى الإمام عبيد الله وإلى الإمام علي بن عبيد الله وإلى الفقيه قدم الحبيب محمد بن علي وعلوي وإلى الفقيه الحلم الثاني الحبيب عبد الرحمن السكاف بن حبيب الدويرة وإلى سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام محمد السبندي وإلى أبي الحسن السازلي وإلى أبي الشعيب مدين الماضي وجميع أهل الطرق المعتبرة وإلى فهر النجوم
وإلى برج شيبة بن سالم بن سالم وسعيد بن أبي الحسن وإلى قلب الأنفاس ربيع عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى سعد بن عبد البارس وإلى قلب الغوص الحبيب عبد الله بن الحداد وأصولهم وفروعهم من سبيليهم وبالخصوص إلى أولياء التسعة الموجودة في الجاوة ومعلومين في الطبقة الطاهرة كيس الإدارة والدينا ولديكم وبالخصوص من كانت قراءة بسببها ولأجلها بنياي المرحومة بنياي حجة مضيئة والدينا والديكم أمواتنا وأمواتكم أوصل اللهم سبب ذلك منا إليهم اللهم اجعله نورا يتلالى بين أيديهم اللهم اجعله بكانا لهم من النار وأمانا لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واشفهم بالرحمة والمغفرة وعليك وجدهم في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن الله يسهل الطريق لهدي إمام السيوطي وجماعته ويقل التعويق واجعل سيدنا محمد صاحب ورفيق أينما توجهتم ويكون الله صاحبا بالصبر وحليفة بالأهل ولا يجعله آخر الأحد لا منا ولا منكم ويبلغ جميع الآمال والمقاصد ويردكم إلى أوطانكم سالمين غانمين آمين ظافرين بخيرات الدنيا والدين ويجعله صفار الظفر ونيل كل الوطار بجاه خير البشر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم اجعل أخانا كهدي إمام السيوطي وجماعته في هذه الحركة للصوم لأداء العمرة والزيارة اللهم اجعل زيارتهم مقبولة وعمرتهم مبرورة وسعيهم مشكور ذنبهم مغفور وتجارتهم تجارة من تمور واحلف ما أعطي بهم يا الله بالخلاف الحسنة والصالح والصالحين والصالحات اللهم سهلهم بأداء المناسك سحالة والجمالة والفرح والسرح الصدور برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد سالمين غانمين صحة والعافية الأمر والبركة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kabul, amin. Saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amen.